Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Auliasari dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan konstitualisme. Apa sih pengertian dari konstitusi dan konstitualisme? Dalam gagasan klasik, Politeia dan Constitutio, konstitusi dalam perkataan bahasa Yunani kuno itu Politeia. Dan perkataan bahasa Latin itu constitutio. Itu perbedaannya. Awal mula gagasan konstitusi nasionalisme diekspresikan paling tua itu Politeia. Jadi dapat saya simpulkan secara pengertian secara dan konstitutio itu adalah semua karakteristik yang tak terhitung banyaknya yang menentukan sifat khas negara itu, dan ini termaksud seluruh tekstur ekonomi dan sosialnya serta urusan pemerintahan dalam pengertian modern kita yang lebih sempit. Itu adalah istilah yang murni deskriptif dan sebagai inklusif. Dalam artinya, kita sendiri menggunakan kata konstitusi ketika kita berbicara secara umum tentang konstitusi manusia atau konstitusi gagasan klasik. Konstitusi dan konstitusionalisme harus ditelusuri lebih dalam perkembangan perkataan Politeia dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin yang memiliki hubungan satu sama lain dalam kehidupan kenegaraan hukum. Dalam pengertiannya, konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Dalam periode Yunani kuno, ada 3 tokoh. Yang pertama, Aristoteles mengungkapkan good life, yang merupakan tujuan tertinggi right constitution dan wrong constitution. Yang kedua, Plato, saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, tujuannya berkolaborasi dengan Aristoteles dan Socrates. Di dalam 3 tokoh kolaborasi tersebut, mereka bekerja sama untuk mengakui hadirnya semangat konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan polis Athena. Namun, demikian tidak ada pemisah antara negara dan masyarakat dalam model pemerintahan. Negara Athena yang berarti juga menjadi pelaku-pelaku kekuasaan politik yang memegang peran dalam fungsi legislatif dan pengadilan. Keharusan untuk berpartisipasi langsung dalam proses bernegara mengakibatkan kewajiban yang sifatnya publik dan privat. Dalam periode Romawi kuno, salah satunya tokoh Cicero, ia mengungkapkan konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar, bahkan di atas negara, yang dimana konstitusi menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan dengan prinsip the higher law. Dan setelah itu, para filosof Romawi membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik dan hukum privat, sesuatu yang baru yang belum dikembangkan pada sebelumnya. Pada masa Romawi kuno, lahir gagasan tentang arti penting sebuah konstitusi, sehingga mengatur penyelenggaraan negara dengan lembaga eksekutif. Dalam gagasan modern, yang pertama, konstitusi. Menurut Brian Thompson, konstitusi yang secara sederhana adalah konstitusi adalah dokumen yang berisi aturan untuk operasi organisasi. Ada organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan organisasi dunia seperti ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan WTO atau World Trade Organization, yang sebagaimana organisasi-organisasi ini membutuhkan dasar yang disebut konstitusi. Di dalamnya, negara pada umumnya memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pengertian konstitusi dengan hierarki hukum merupakan hukum yang lebih tertinggi atau bukan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas. Yang kedua, konstitusionalisme. Menurut gagasan J. Friedrich adalah konstitusionalisme dilembagakan atas tindakan pemerintah
Basis pokoknya adalah kesepakatan atau persetujuan antara mayoritas rakyat. Konsensus kesepakatan menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law merupakan sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kesepakatan ini sangat prinsipil karena setiap negara hadiran bersama. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi yang prosedur ketatanegaraan-kerjaannya. Jadi, kesepakatan ini berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ negara itu, serta hubungan antar organ negara itu dengan warga negara lainnya. Jadi, dapat saya simpulkan dari kesepakatan tersebut adalah dari keseluruhan kesepakatan tersebut ini pada intinya menyangkut prinsip mengatur dari pembatasan kekuasaan dan kekuasaan yang lazim. Konstitusi sebagai kepala negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Simbol pemersatu, ungkapan identitas dan keagungan kebangsaan dan upacara kenegaraan. Kebanyakan konstitusi dimaksudkan untuk sekedar mendeskripsikan kenyataan-kenyataan normatif. Dengan itu, konstitusi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembahasan kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dan yang ke-10, fungsi sebagai rekayasa sarana prayekarasa dan pembaruan masyarakat. Konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Jenis-jenis konstitusi itu ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis atau written constitution. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution. Contoh dari konstitusi tertulis itu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Contoh konstitusi tidak tertulis itu berdasarkan adat istiadat. Pengertian konstitusi hukum dasar Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi adalah hukum dasar yang lazim. Contohnya hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Contohnya tersebut adalah ada filosofi, sosio-historis, sosiopolitis, dan sosio-juridis, dan sosio-ekonomis. Jadi, supaya Undang-Undang Dasar terus berkembang di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, diperlukannya rujukan standar yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, dan untuk itulah penyusunan naskah undang-undang diperlukan pokok-pokok pemikiran konseptual. Karakteristik konstitusi Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Jadi, konstitusi Indonesia setelah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1949 atau 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemennya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini pertama kali disahkan yang berlaku di dalam sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945.
yang membentuk tentara Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Shosakai, atau disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Penyelenggaraan Kemerdekaan. Jadi Undang-Undang Dasar ini benar-benar dijadikan alat untuk membentuk negara merdeka sebagai Undang-Undang Dasar sementara. Dalam dunia akademis, pandangan yang dijadikan oleh Prof. Dr. Harun Al-Rashid bukanlah barang baru, tetapi disadari bahwa keberadaan UUD 45 sesungguhnya bersifat sementara saja. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Adanya Perang Dunia Kedua yang berakhir dengan kemenangan di pihak tentara sekutu, yang sebagaimana tentara Belanda melakukan agresi militer pertama dan agresi militer kedua dengan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini di Den Haag sifatnya bersifat sementara saja. Setelah itu, konferensi meja bundar mengadakan 3 hal, yaitu yang pertama, mendirikan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berisi piagam penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda. Yang ketiga, mendirikan uni antara Republik Indonesia RIS dengan Kerajaan Belanda. Dan setelah itu, konstitusi yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara ini yang sangat federal memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkannya di Indonesia. Sehingga bentuk negara federal Republik Indonesia ini tidak bertahan lama, yang mula-mula 3 wilayah. Yang pertama, yaitu negara Republik Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia Timur. Yang ketiga, negara Sumatera Timur, yang menggabung diri menjadi satu wilayah, Republik Indonesia. Seperti halnya dalam konstitusi tidak tertulis ini, seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar 1950 ini bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituente bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Pemilihan umum konstituente diadakan berdasarkan ketentuan nomor 7 tahun 1953. Kemudian bentuk keputusan Presiden untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari kontravensi yang jelas itu, Undang-Undang terus berlaku sebagai hukum dasar yang terpusat di masa Orde. Yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari amandemen yang terakhir ini, yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, bahwa dapat disimpulkan dari segi kuantitatif saja bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 ini setelah mengalami perubahan sudah berubah sama sekali menjadi suatu konstitusi yang baru. Jadi, hanya nama saja yang dipertahankan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan isinya sudah berubah secara besar-besaran. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga pemahaman yang dapat saya berikan dapat dipahamkan secara baik. Maaf bila ada kesalahan dalam ucapan, intonasi dalam berkata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.